Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 7 beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi beriman kepada malaikat yaitu mampu menyebutkan makna beriman kepada malaikat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, materi yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat. Cermati dan bacalah ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, ayat yang tadi dibacakan yaitu menjelaskan tentang iman. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, marilah kita mengingat sejenak rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada pembahasan selanjutnya yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki. Nah, iman kepada malaikat yaitu rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi, iman kepada malaikat itu adalah percaya malaikat itu ada. Adapun macam-macam sifat khusus yang dimiliki malaikat yaitu 1. Merasa selalu patuh dan taat atas perintah Allah. Kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin dan juga tidak makan dan minum. 3. Malaikat mampu merubah dirinya sesuai dengan apa yang Setelah membahas sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat, sekarang kita akan membahas perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia adalah asal mula kejadian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa selanjutnya mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Sebagaimana kita ketahui, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Selanjutnya, malaikat Atid. Malaikat Atid ini kebalikannya dari malaikat Raqib.
yaitu malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Selanjutnya, yang kelima, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini dikasih tugas oleh Allah, yaitu menjaga pintu surga. Selanjutnya, yang ketujuh, yang keenam, yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pintu neraka. Kemudian yang kedelapan, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa. Kemudian malaikat yang nomor 8 yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Munkar. Malaikat Munkar diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur. Dan yang terakhir, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi itu tadi yang Bapak sebutkan, 10 malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim. Setelah mengenal nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya, selanjutnya kita akan membahas yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama, yaitu merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, manusia atau seseorang yang beriman kepada malaikat sudah dipastikan orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kerap akan selalu mendoakan dan selalu memaafkan kepada orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Hikmah yang selanjutnya dari beriman kepada malaikat yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur di sini karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan manusia. Hikmah yang selanjutnya yaitu merasa takut jika telah melakukan perbuatan maksiat atau akan berbuat maksiat karena dirinya yakin
bahwa segala perbuatan tidak akan terlepas dari pengawasan malaikat. Hikmah yang terakhir yang akan kami bahas yaitu beriman kepada malaikat akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan membahas materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa keimanan kita meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kegiatan yang harus kalian lakukan yaitu ayo jelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Tulislah di buku catatanmu. Dengan menulis di buku catatanmu, insya Allah kalian akan mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah. Pembahasan tentang iman kepada malaikat telah selesai. Adalah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.